Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Purjianto. Yang terhormat Bapak PP, Bapak Kartono. Saya kelompok dari coaching. Nah, kami akan mengadakan coaching dengan 3 orang peran. Yang pertama yang sebagai coach yaitu Sri Arianti, berikutnya Koci Ulul Azmi Fauzi, dan saya sendiri sebagai observer itu Zainal Abidin. Untuk pertama dan yang paling utama, saya akan tanyakan dulu sebelum pelaksanaan coaching ini dilaksanakan. Saya ingin bertanya kepada coach. Ada beberapa. Yang pertama, sebagai coach Pak Ulul, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Ulul? Bu Bu Sri Yanti. Arianti nggih. Oke, salah Bu Yanti, monggo. Ya, pada kompetensi coaching yang akan saya lakukan yaitu full present atau kehadiran penuh, kemudian saya akan menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Untuk pertanyaan kedua, Bu Yanti, dari ketiga kompetensi yang yang kompetensi 3 tadi ya Pak Bu Yanti, yang paling diunggulkan oleh Bu Yanti pada acara session coaching ini apa Bu Yanti? Yaitu full present Bapak, yaitu kehadiran penuh. Dengan kehadiran penuh, nantinya saya akan memfasilitasi coach saya, yaitu Mas Ulul Azmi Fauzi, agar lebih nyaman dalam menceritakan apa yang menjadi masalahnya. Selanjutnya, nanti akan bisa menemukan solusi atas permasalahan itu. Matur nuwun, Pak Senal. Ini, terus apa indikator ketercapaian Bu Yanti dengan present kehadiran penuh tersebut, Bu Yanti? Dengan coaching ini, indikator yang ingin saya lakukan yaitu coach mampu menjelaskan apa yang menjadi permasalahannya, yaitu dengan kehadiran penuh dari coach, nantinya akan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Baik Bu Yanti, terima kasih untuk penjelasannya ya Bu Yanti. Monggo Bu Yanti, Bapak, matur nuwun. bacakan prolognya dan kemudian lakukan kegiatan coachingnya. Terima kasih Bu Yanti. Siap. Terima kasih Pak Senat. Oke, monggo. Saya membacakan prolognya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ulul adalah seorang guru sekolah dasar di SD Negeri Gandasuli 2, Kecamatan Brebes. Beliau mempunyai sebuah permasalahan pribadi, yaitu mengalami kerepotan dengan beban tugas dari sekolah. Beliau akhir-akhir ini merasa kewalahan dalam bekerja karena tidak hanya sebagai guru kelas, tapi dia juga seorang operator sekolah. Pak Ulul kemudian menemui Bu Yanti untuk berbincang-bincang, sekedar melepas beban pikiran dan curah pendapat tentang hal-hal yang dialami oleh Pak Ulul. Monggo Pak Ulul. Selamat siang Bu Yanti. Bu Yanti kayaknya ada waktu senggang enggak ini? Selamat siang Pak Ulul. Insya Allah saya ada waktu luang. Bagaimana Pak? Kayaknya kelihatan kurang semangat
tidak seperti biasanya. Bisa diceritakan, Pak Ulul? Mohon maaf Bu Yanti, saya ingin berdiskusi aja dengan Bu Yanti ini. Ya, Pak Ulul, silakan. Kebetulan saya ini kan sedang ada jam pelajaran bahasa Inggris. Saya ada waktu luang, Pak. Ya, matur nuwun Bu Yanti. Jadi gini Bu Yanti, saya ini kan wali kelas 5B. Tapi saya juga dapat tugas tambahan sebagai operator sekolah Bu Yanti. Bisa diceritakan, Pak, kira-kira permasalahan apa yang dihadapi oleh Pak Ulul? Sebenarnya gini Bu Yanti, saya itu merasa kewalahan Bu dengan tugas tambahan sebagai operator sekolah. Lalu, apa lagi yang menjadi masalah, Pak Ulul? Eh, saya itu sering lembur sampai tengah malam, Bu, saat mengerjakan dapodik atau urusan-urusan lain yang berkaitan dengan operator sekolah. Kepala sekolah mengkritik tentang saya yang sering terlambat berangkat karena sering bangun kesiangan, yaitu tadi karena di waktu malam saya kurang istirahat, Bu Yanti. Ya, memang dari segi kesehatan, jika banyak tugas malam dan lembur ya Pak, itu menjadi badan kurang fit. Apakah Pak Ulul sudah menjelaskan penyebab Pak Ulul datang terlambat di kelas? Sudah, Bu, saya sudah menjelaskan kenapa saya kemudian terlambat ke kelas karena memang malamnya kan saya lembur pendataan yang online seperti itu. Beliau sepertinya kurang suka kalau saya terlambat mengajar, Bu. Oh, jadi begitu Pak Ulul. Ya, terkadang Bapak Kepala Sekolah memang menginginkan agar disiplin, baik guru maupun siswanya. Lalu bagaimana tanggapan Pak Ulul dengan sikap dari Bapak Kepala Sekolah tersebut? Ya, saya merespon tanggapan Bapak Kepala Sekolah itu ya dengan baik karena memang saya menyadari saya juga salah. Tapi di luar itu semua sebenarnya saya punya keinginan untuk melepas tugas tambahan saya sebagai operator sekolah ini, Bu Yanti. Baiklah, Pak Ulul. Apakah sudah dipikirkan secara baik-baik? Apakah Pak Ulul sudah menyampaikan keinginan Pak Ulul kepada kepala sekolah bahwa Pak Ulul hanya ingin menjadi guru kelas saja? Saya tidak berani, Bu, menyampaikan ke kepala sekolah. Lalu, apakah pembelajaran di kelas Pak Ulul tadi, 5B, terganggu oleh tugas-tugas sebagai operator, Pak? Jelas ini mengganggu pembelajaran di kelas saya, Bu. Selama ini, tapi ya itu tadi, selama ini saya sudah berusaha mengajar dengan semaksimal dan seoptimal mungkin, Bu. Dengan berbagai strategi pendekatan, bahkan sumber pembelajaran. Syukurlah kalau memang sudah bagus ya Pak, pembelajaran di kelasnya Pak Ulul. Bu, insya Allah, Bu. Tapi ya itu tadi, saya itu ingin melepas tugas tambahan saya sebagai operator sekolah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ke Bu Yanti tadi. Saya yakin kepala sekolah akan mempertimbangkan keluh kesah dari Pak Ulul. Iya, Bu. Semoga nanti saya bisa menyampaikan ke kepala sekolah tentang tugas tambahan saya ini, Bu. Setelah Pak Ulul tadi bercerita kepada saya, sekarang bagaimana Pak perasaannya? Ya, setelah saya cerita masalah ini ke Bu Yanti, saya menjadi lebih lega sih. Ya, menjadi lebih tenang, begitu, Bu. Lalu apalagi Pak yang membuat Pak Ulul merasa tidak nyaman selama ini di kelas atau di sekolah? Ya, ada lagi sih, Bu. Contoh tentang integrasi pembelajaran sosial emosional di kelas saya. Saya sepertinya belum maksimal mempraktekkan itu di kelas, belum optimal mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas, Bu. Apa yang membuat sulit dilakukan oleh Pak Ulul? Jadi gini, Bu, mengenai kompetensi sosial emosional, terutama kesadaran diri anak-anak,
ini sepertinya masih gaduh di kelas. Terkadang mereka masih main bola, padahal jam istirahat sudah habis. Nah, itu main bolanya di dalam kelas lagi, Bu. Menurut Pak Ulul sendiri, pada KSE, kesadaran diri yang seharusnya itu bagaimana, Pak? Ya, kalau menurut saya sih, kalau murid sudah mampu mengendalikan dirinya, mereka mampu bertanggung jawab, maka mereka tidak akan mungkin gaduh di dalam kelas, apalagi sampai bermain sepak bola itu. Jika saya boleh berpendapat, semua yang dikatakan oleh Pak Ulul yang tadi sudah diungkapkan itu sudah betul, Pak, sudah benar. Artinya semua murid itu harus bisa mengendalikan diri dan bertanggung jawab. Lalu, dari apa yang sudah Pak Ulul sampaikan tadi, apa rencana Pak Ulul untuk kedepannya sebagai rencana aksi, Pak? Ini terkait tugas tambahan saya, Bu, sebagai operator yang tadi keinginan saya untuk melepas tugas tambahan itu. Saya berniat nanti menemui Bapak Kepala Sekolah lagi untuk membicarakan hal ini dengan baik-baik, sesuai dengan yang disarankan Bu Yanti tadi. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan, Pak? Ya, saya akan meminta maaf tentunya kepada beliau karena saya sering terlambat dan saya mungkin berkomitmen untuk tidak terlambat lagi untuk masuk sekolah. Eh, Bagus itu, Pak. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Ulul selanjutnya? Ya, setelah ini saya akan menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi pada proses, produk, serta mengembangkan kompetensi sosial emosional yang tadi saya ceritakan. Karena kemarin pembelajaran baru pada berdiferensiasi konten saja. Ini yang akan saya kembangkan pada aspek proses dan produknya. Itu kalau yang di kelas, Bu. Langkah yang diambil oleh Pak Ulul tadi sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Pak Ulul. Syukurlah, Bu. Sekarang saya jadi merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, Bu. Saya jadi ndak enak begitu, Bu. Betul, syukurlah kalau Pak Ulul sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Ulul rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Ulul lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari kepala sekolah tentang disiplin waktu tadi, Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan oleh Pak Ulul untuk melakukan komitmen tersebut? Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan guru lain. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan atau bahkan justru saling membantu berkolaborasi dalam mengemban tugas-tugas sebagai operator. Jadi saya tidak terlalu terbebani sebagai operator sekolah. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih banyak Bu Yanti untuk waktunya sudah mau mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sangat lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita, Bu Yanti. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Pak Ulul. Maaf Bu Yanti, kebetulan waktu kita ini enggak banyak ini. Saya akhiri dulu diskusinya Bu Yanti. Mohon maaf. Nggih, Pak Ulul, silakan. Terima kasih Bu. Salam sehat, salam bahagia. Sama-sama Pak Ulul, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai observer saya akan memberikan umpan balik dari kegiatan coaching tadi. Umpan balik saya yang pertama yaitu tentang keterlaksanakannya alur tirta. Itu sudah berjalan dengan baik dari tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah terlaksana dengan sistematis. Yang berikutnya tentang present atau kehadiran penuh yang diunggulkan oleh Bu Yanti ini sudah sangat penuh sekali sehingga Bu Yanti dan Bapak Ulul
terutama Bapak Ulul ya dapat menceritakan dengan runut tanpa terpotong-potong. Nah, tapi walaupun tadi ada kendala sedikit tentang koneksi internet, tidak masalah. Yang berikutnya hanya ingin sekedar berpendapat saja untuk usahakan coach itu jangan banyak mengeluarkan opini. Artinya tugas coach itu hanya menstimulus pernyataan atau stimulus dari ungkapan perasaan-perasaan dari coachnya saja sampai dia menemukan permasalahannya sendiri, menemukan penyelesaian dan solusinya itu. Itu menurut umpan bagi saya. Kemudian ada beberapa hal yang akan kepada coach. Yang pertama, Bu Yanti, apa yang dirasakan Bu Yanti setelah menjadi coach pada kegiatan coaching kali ini? Ya, bahwa saya bisa membantu Pak Ulul menemukan solusinya sendiri. Saya hanya memberikan semacam umpan balik, tidak memberikan solusi atas masalah dari Pak Ulul. Contohnya tadi bahwa ketika Pak Ulul terlambat, memang betul ketika kepala sekolah menginginkan beliau itu disarankan berangkat pagi karena memang kepala sekolah kan menginginkannya guru maupun murid berangkat pagi. Tapi terlepas dari itu, tadi untuk coaching saya lakukan untuk Mas Ulul, itu saya tidak memberikan jawaban atas permasalahan, tetapi membantu mendekatkan agar Mas Ulul bisa lebih mencari solusinya sendiri, Pak. Oke. Untuk berikutnya, ada pertanyaan satu lagi, Bu Yanti. Indikator apa yang akan dikembangkan nantinya di Alur Tirta ini, Bu Yanti? Baik, untuk yang saya kembangkan untuk Mas Ulul yaitu nanti rencana aksi karena beliau kan punya suatu kegalauan ya, apakah akan melepas tugas tambahannya sebagai operator sekolah dan nantinya perlu didiskusikan atau dikomunikasikan lagi dengan kepala sekolah, yaitu tentang rencana aksinya beliau. Di samping itu juga tentang kedisiplinan mungkin agar lebih pagi lagi karena ya saya juga paham untuk Pak Ulul kan jaraknya cukup jauh, mungkin terlambat 5 menit itu ya wajar ya, atau mungkin lebih baik tetap semangat disiplin seperti itu Pak Senal. Oke, terima kasih Bu Yanti, Pak Ulul. Demikianlah kegiatan coaching kali ini. Saya sebagai observer mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.